Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Dwi Cahyo selaku leader dari kelompok 1 di kelas 12 MIPA 3. Saat ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai ide aplikasi. Nah, ide aplikasi ini berkesinambungan di bidang edukasi gitu, dan insya Allah bisa bermanfaat bagi para siswa yang tengah menghadapi sekolah online di era pandemi ini. Nama aplikasi kami adalah SMA, School Management Application. Merupakan aplikasi penghubung antara para siswa dengan tugasnya. Dengan perizinan yang diberikan oleh pengguna, maka sistem akan secara otomatis mengatur dan mengelompokkan tugas-tugas para siswa menjadi satu kelompok dan satu bagian di dalam aplikasi ini. Selain itu, para siswa pun juga akan diingatkan mengenai tenggat waktu atau batas pengumpulan dari tugas-tugas tersebut. Jadi, para siswa saat ini tidak perlu pusing lagi karena banyaknya aplikasi belajar. Jadi dengan ini, siswa akan mudah memanage tugas-tugasnya. Selanjutnya akan ada pembahasan mengenai alasan yang melatar belakangi kami membuat ide aplikasi ini yang akan dibacakan oleh teman kami, yaitu Rama dan Gezi. Kondisi pandemik saat ini menjadi hambatan bagi para siswa untuk belajar. Maka dengan adanya kebijakan pemerintah dibuat PJJ atau sekolah online. Saat sekolah online berlangsung, tak sedikit siswa yang lalai, bahkan kan bingung dengan akan tugas-tugasnya. Ditambah lagi, banyaknya mata pelajaran dan aplikasi belajar yang digunakan siswa, terkadang membuat siswa pusing dan malas saat mengerjakan tugas. SMA hadir sebagai sebuah solusi, di mana aplikasi ini mengumpulkan, mencakup, serta mengklasifikasikan tugas-tugas para siswa dari berbagai macam aplikasi belajar lain dalam satu kelompok yang mudah dipahami. Selain dikelompokkan oleh aplikasi, siswa pun dapat mengelompokkan tugas tersebut secara sendiri. Selanjutnya, setelah pembahasan mengenai latar belakang pembuatan ide aplikasi ini, akan ada pembahasan mengenai fitur-fitur unik yang ada di dalam aplikasi ini, yang akan dibacakan oleh teman kami, Rizwa. Aplikasi ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, yang pertama ada fitur Free Task Reminder. Pengguna dapat mengatur waktu deadline tugas secara bebas, dan jika waktu yang ditentukan telah tiba, maka alarm pengingat akan berbunyi. Nah, jadi nggak ada lagi tuh yang namanya lupa atau telat mengerjakan tugas. Nah, fitur yang kedua ada Assessment Manager. Secara otomatis, aplikasi ini akan mengumpulkan berbagai tugas pengguna menjadi satu kelompok yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu, pengguna juga dapat membuat kelompok tugasnya sendiri di luar penggunaan aplikasi belajar. Yang terakhir atau yang ketiga ada fitur memo. Pengguna dapat membuat catatan-catatan penting dalam tugasnya, seperti rumus-rumus, inti bacaan, dan rangkuman-rangkuman agar lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir, seperti biasa, setiap ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Berikutnya akan ada pembahasan mengenai kelemahan-kelemahan dari aplikasi ini yang akan dibacakan oleh teman kami, Zaidan Ogan. Sayangnya, aplikasi SMA ini mempunyai beberapa kelemahan. Di antaranya, yang pertama, pengguna tidak dapat mengumpulkan tugas secara langsung. Dikarenakan aplikasi ini hanya sebagai pengatur dan pengingat tugas murid. Nah, jadi teman-teman yang ingin mengumpulkan tugas, balik lagi ke aplikasi pembelajaran yang berkaitan. Yang kedua, banyaknya akses perizinan yang dibutuhkan, khususnya untuk perizinan aplikasi pembelajaran. Contohnya seperti Google Classroom, Psikologi, dan lain-lain yang di aplikasi tersebut terdapat tugas dari guru. Yang ketiga, tidak ada layanan komunikasi antar pengguna, dikarenakan untuk meminimalisir adanya kecurangan para siswa. Nah, teman-teman, cukup sekian mengenai pembahasan ide aplikasi dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, kami ingin menyampaikan suatu pesan. Bukan nasib yang menentukan hidupmu, melainkan kamulah yang menentukan masa depanmu. Dan menjadi kaya karena rajin,
Menjadi miskin karena malas itu bulat dan adil by Mario Teguh. So, teman-teman, jadi jangan lagi kita malas dalam mengerjakan tugas. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.